Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini di kantornya Nana. Dewa yang sangat kaget mendengar bahwa Pak Fajar itu adalah kakaknya Nana. Lalu Pak Fajar juga dia pamitan, sebelum dia pergi dia ngomong kepada Dewa, "Sekarang kamu tidak boleh salah paham lagi Dewa, karena kamu itu adalah adik ipar saya," kata Pak Fajar kepada Dewa. Dewa juga dia tidak bisa ngomong, cuman melotot karena dia dalam hatinya masih belum percaya dengan semua ini. Lalu Pak Fajar juga ngomong kepada Nana, "Kamu sama Lula saya akan jaga terus nah," kata Pak Fajar kepada Nana. "Dan juga kamu jangan khawatir, kemanapun kamu pergi saya akan diikutin, saya akan menjaga kamu," kata Pak Fajar kepada Nana. Nana juga dia tidak menjawab, cuman menjawab sama tersenyum kepada Pak Fajar. Singkat cerita Pak Fajar juga dia pergi dari kantornya Nana. Lalu Nana juga dia mengantarkan suaminya ke depan, dan Dewa juga sebelum berangkat ke kantor dia ngomong kepada Nana, "Kamu kok bisa percaya sama omongan Pak Fajar kayak tadi nah," kata Dewa kepada Nana. Nana juga menjawab, "Tadinya saya tidak percaya Mas, tapi saya pernah melihat di rumahnya ayah banyak peralatan bayi laki-laki," kata Nana kepada Dewa. "Dan juga saya melihat foto keluarga di rumahnya ayah." Lalu Dewa juga sangat kaget pas Nana bilang kayak gitu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong lagi kepada Nana, "Ya udah, saya akan mencari tahu apakah benar Fajar itu kakak kamu," kata Dewa kepada Nana. Lalu Nana juga dia ngomong kepada Dewa, "Iya Mas, harus mencari tahu apakah benar Pak Fajar itu kakak saya, apakah bukan," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia pamitan kepada Nana, dan dia juga langsung mengecup keningnya Nana, dia juga mau pergi ke kantor. Singkat cerita Dewa juga dia pergi dari kantornya Nana. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha, di sini Lucky sama Dewi dia menjenguk Pasha ke rumahnya. Lalu Lula juga dia ngobrol sama Lucky, dan Lula juga ngomong kepada Lucky sama Dewi, "Saya mau berhenti kuliah dan saya akan dagang makanan di rumah aja sambil menjaga Mas Pasha," kata Lula kepada Dewi sama Lucky. Lula tidak sadar bahwa suaminya Pasha dia mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu Pasha juga dia ngomong dalam hatinya, "Saya bukannya membahagiakan Lula, tapi saya menyengsarakan Lula," kata batinnya Pasha. "Saya benar-benar laki-laki tidak berguna," kata batinnya Pasha. Lalu terlihat di sisi lain di sini di kantor Cahaya Nanda di sini Mbak Lia dia didatangin oleh Mbak Jian, dan Mbak Jian juga mengasihkan berkas kepada Mbak Lia harus dikerjakan. Lalu Mbak Jian juga dia pergi dari hadapannya Mbak Lia. Lalu Mbak Lia juga dia melihat di laptop waktu Nana sama Dewa di event besarnya dia lagi dansa dan sangat mesra sekali. Terlihat Mbak Lia juga melihat ada Pak Fajar di sana, dan Pak Fajar juga dia sangat cemburu melihat Dewa sama Nana berdansa. Terlihat di sisi lain Mbak Lia juga dia sambil melihat laptop, dia juga dalam hatinya ngomong, "Benar-benar Mas Fajar ini sangat cemburu melihat Nana sama Dewa lagi berdansa," kata batinnya Mbak Lia. Lalu dia pas dia melihatin di laptop, tiba-tiba Bu Farah sama Pak Fajar sampai ke kantor Cahaya Nanda. Langsung Bu Farah juga ngomong kepada Pak Fajar, "Akhirnya kita selesai masalah ini," kata Bu Farah kepada Pak Fajar. "Ya, untung Nana juga bisa percaya apa yang saya dikatakan tadi," kata Pak Fajar kepada Bu Farah. Lalu di sisi lain Mbak Lia dia cuma memandang kepada Pak Fajar yang lagi ngobrol sama Bu Farah. Singkat cerita Bu Farah juga pergi dari hadapan Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia menghampiri Mbak Lia yang menatap kepada dirinya. "Kenapa kamu melihat saya kayak gitu? Kita harus siap-siap ke acara peresmiannya kantornya Nana," kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Lalu di sisi lain di rumahnya Pasha di sini Lula juga dia dagang makanan di depan rumahnya sambil menungguin suaminya, dan Lula juga dia berhenti dari kuliahnya karena dia
tidak mau meninggalkan suaminya. Lalu di sisi lain, pas sore hari dia juga menerima telepon dari Dewi. Temannya Dewi dia akan mengadakan syukuran dan dia juga ngejob makanan kepada Lula. Lula juga dia sangat senang dan dia juga ngomong kepada Pasha. Pasha juga di sini ikut senang karena Lula punya jopan makanan dari Dewi. Dewi juga di sini dia membantu Lula supaya dia juga punya pekerjaan yang tetap. Lalu Lula juga ngomong lagi kepada Pasha, kita alhamdulillah kita punya jopan makanan dari temannya Dewi, kata Lula kepada Pasha. Pasha juga sangat senang dan dia juga berterima kasih kepada Dewi. Lalu terlihat di sisi lain di Taman Kencana di sini Pak Fajar sama Mbak Lia lagi mendekorasi tempat itu karena untuk peresmian kantornya Nana. Di sini Pak Fajar juga melihat kepada Mbak Lia dan dia juga akan menghampiri Mbak Lia, akan mengatakan apa yang terjadi waktu di rumahnya Bu Farah. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong kepada Mbak Lia, malah Mbak Lia juga ngomong yang enggak. Di sini juga Mbak Lia juga ngomong sambil tidak melihat kepada Pak Fajar. Pak Fajar juga di sini ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu jangan cemburu kepada Nana. Nana itu adalah adik kandung saya, kalau kamu mau tahu, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget pas Pak Fajar dia ngomong kayak gitu kepada dirinya. Dia juga langsung menengok kepada Pak Fajar sambil dia melotot. Lalu dalam batinnya dia ngomong, kalau ini benar saya benar-benar rasa bersalah kepada Mas Fajar. Saya merasa bersalah juga kepada Nana, kata batinnya Mbak Lia. Lalu Pak Fajar juga ngomong lagi kepada Mbak Lia, kamu itu jangan cemburu kepada Nana. Nana itu, saya sekali lagi, Nana itu adik kandung saya, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 28 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayelo lobati soledad karena Mimin tersetengah mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.